Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang gerak tumbuhan ya. Jadi di sini gerak tumbuhan itu terdiri dari 3 macam. Ada gerak endonom, esionom, dan gerak higrokopis ya. Kalau gerak endonom itu gerak yang dipengaruhi rangsang dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak esionom ya, itu gerak yang dipengaruhi rangsangan dari luar tumbuhan. Dan sedangkan gerak higrokopis itu gerak yang dipengaruhi perubahan kadar air di dalam tumbuhan itu sendiri ya. Jadi kita ulang lagi bahwa gerak tumbuhan itu nanti dibagi menjadi 3 ya: gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higrokopis. Terus di sini gerak esionom nanti juga dibagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme itu contohnya adalah fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Nah, nanti ini akan dibahas pada pembahasan selanjutnya ya. Sedangkan gerak nasti itu ada fotonasti, seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Dan sedangkan gerak taksis itu ada fototaksis dan kemotaksis ya. Jadi ini sebelum kita mulai nanti yang akan kita pelajari itu ini ya. Jadi ini peta konsep untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke gerak tropisme. Ya, apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme yaitu gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Jadi nanti di gerak tropisme itu ada gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Ketika gerakannya mendekati rangsang itu nanti namanya gerak tropisme positif ya. Dan ketika gerakannya nanti menjauhi rangsang itu nanti gerak tropisme negatif itu ya. Jadi nanti di gerak tropisme ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang pertama, itu gerak fototropisme. Oke, di sini ada kata-kata foto. Foto itu pasti berkaitan dengan cahaya. Oke, benar ya. Jadi fototropisme itu karena ada pengaruh rangsangan cahaya. Nah, kita lihat contohnya ini, gambar ini ya. Jadi ini ada sebuah tanaman dan rangsangannya berupa cahaya matahari ya. Jadi ini ada tanaman dan cahaya matahari. Ini ada daun yang bergerak ke atas ya. Sedangkan akar bergerak ke bawah. Kita lihat gerakan yang mendekati rangsang. Ini ada daun yang mendekati matahari ya. Sedangkan akar ini gerakannya menjauhi matahari ya. Berarti akar ini termasuk gerak tropisme apa? Negatif apa positif? Ya, benar ya. Jadi akar itu merupakan gerak fototropisme negatif karena akar menjauhi rangsang ya, atau menjauhi cahaya matahari karena ke bawah. Sedangkan matahari kan di atas ya. Nah, sedangkan daun berarti merupakan gerak fototropisme positif karena daun ini mendekati cahaya matahari atau mendekati rangsang ya. Jadi seperti rumusnya ini, kalau yang mendekati itu positif, yang menjauhi negatif ya. Ini kan daun mendekati cahaya matahari, jadi daun itu gerak fototropisme positif ya. Sedangkan akar ini ke bawah malah menjauhi matahari, jadi akar merupakan fototropisme negatif. Jadi fototropisme tergantung. Kalau fototropisme pada akar berarti negatif, tapi kalau fototropisme pada daun berarti positif. Selanjutnya ini ada gerak tumbuhan geotropisme ya, masih gerak tropisme, tapi di sini ada kata-kata geo ya. Geo ini menandakan bahwa rangsangan itu berupa gravitasi bumi ya. Jadi geotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Oke, ini saya lihatkan ya, juga ada contoh tanaman lagi. Ini ada tanaman, ada daun yang ke atas, ada akar yang ke bawah ya.
Jadi kita bisa lihat gravitasi bumi itu sebenarnya letaknya di mana. Gravitasi bumi itu letaknya di pusat bumi ya. Jadi ini yang akar ke bawah itu berarti menuju gravitasi bumi ya. Kalau akar menuju gravitasi bumi berarti akar merupakan gerak geotropisme positif ya. Jadi di sini akar karena menuju pusat rangsangan ya, jadi akar merupakan geotropisme positif. Sedangkan daun menjauhi gravitasi ya ke atas, berarti daun merupakan geotropisme negatif ya. Jadi karena ini menjauhi ya, daun itu menjauhi, jadi daun merupakan geotropisme negatif ya. Jadi dilihat menjauhi atau mendekati. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah hidrotropisme ya. Hidro itu berarti kata-kata hidro itu adalah berkaitan dengan air ya. Jadi gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Nah ini ketika ada akar ya, akar yang menuju ke air, berarti akar ini merupakan gerak hidrotropisme positif ya, karena ini menuju ke air ya. Jadi akar hidrotropisme positif. Sedangkan daunnya ini ke atas menjauhi air, jadi daun hidrotropisme negatif ya. Jadi yang menjauhi rangsang itu negatif, yang mendekati positif. Oke, lanjut lagi, ada gerak tikmotropisme ya, masih gerak tropisme ini ya. Jadi gerak tikmotropisme itu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan ya. Jadi sentuhan. Ini ada contohnya, ada tanaman sulur ya. Jadi tanaman sulur itu tanaman yang merambat ya. Bisa pare ya, tanaman pare, stroberi, semangka ya. Jadi tanaman yang merambat di sebuah benda, atau ini ya, misalkan ada besi, ini merambat di besi atau merambat di tali ya, atau bisa di tanaman lain. Jadi tanaman sulur yang melilit pada tanaman lain atau benda. Ini contohnya gerak tikmotropisme. Selanjutnya ada masih gerak tropisme lagi, ada gerak kemotropisme. Kemo ya, kemo itu pernah dengar ya. Kemo itu berarti, kemo itu adanya gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari zat kimia ya. Kemo itu zat kimia. Jadi di sini ada gambar ya, contohnya gerakan serbuk sari menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Jadi di sini ada serbuk sari ya. Jadi serbuk sari jatuh ke putih itu namanya penyerbukan ya. Terus serbuk sari itu akan bergerak ke bawah ini ya. Bergerak ini ya, bergerak terus. Nah, bergerak. Nah, bergeraknya sel serbuk sari itu karena ada pengaruh zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah ya, sehingga serbuk sari bisa bergerak sampai bertemu dengan si ovum ya, atau sel telurnya. Jadi itu kemo. Kita melanjutkan gerak tumbuhan yang kedua, yaitu gerak naste. Di sini gerak naste itu gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang ya. Jadi di gerak naste nanti tidak ada naste positif ataupun naste negatif ya. Jadi tidak ada, di naste tidak ada positif dan negatif. Oke, yang pertama kita lihat contohnya itu ya. Ada fotonaste. Di sini ada kata-kata foto. Foto itu berarti cahaya ya. Jadi gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Kita lihat ada gambar di sini. Ini gambar apa nih? Oke, ini bunga pukul 4 ya, atau gambar Mirabilis jalapa. Jadi contoh fotonaste yaitu ketika mekarnya bunga pukul 4. Ini bunga ya, maksudnya bunga bukan. Mekarnya bunga pukul 4. Karena kenapa kok mekar? Jadi memang ini ketika cahaya matahari sekitar pukul 4 sore itu ya, yang redup-redup itu nanti akan membuat bunga ini mekar. Jadi itu contoh dari gerak fotonaste. Mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa.
Gerak nasti selanjutnya yaitu gerak seismonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan ya. Jadi ada getaran atau sentuhan. Kita bisa lihat di gambar ini. Itu ada gambar apa? Ada gambar ya. Gambar daun putri malu yang disentuh. Apa yang terjadi ketika daun putri malu disentuh? Ya, nanti daunnya akan mengucup ya. Betul. Jadi daun putri malu akan mengucup ketika disentuh. Itu merupakan contoh dari gerak seismonasti ya, gerakan karena rangsangan getaran atau sentuhan. Selanjutnya masih gerak nasti, ada nikti nasti ya. Nikti itu berarti gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gelap ya. Nikti itu gelap. Jadi ini gambar apa ini? Ini gambar tanaman petai Cina ya, atau tanaman lamtoro itu. Jadi ketika nanti ada rangsangan gelap atau malam hari, nanti daunnya akan menutup ya. Jadi menguncupnya daun lamtoro atau petai Cina ketika malam hari. Nah, ini merupakan contoh dari gerak nikti nasti. Oke, selanjutnya ada gerak masih nasti ini, gerak termonasti. Gerak termonasti karena rangsangan suhu ya. Jadi ada termo itu suhu. Kita lihat ada dua bunga, yang satunya nutup, yang satunya mekar ya. Nah, ini kenapa ini ya? Jadi mekarnya bunga tulip pada musim semi ya. Jadi ketika musim semi itu bunga tulip mulai mekar karena udaranya lebih hangat. Jadi ada pengaruh berubah suhu ya, menjadikan udara itu hangat sehingga bunga mekar. Itu contoh dari gerak termonasti, yaitu mekarnya bunga tulip pada musim semi ya. Selanjutnya ada gerak taksis ya, gerak yang ketiga ya. Itu gerak taksis di sini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh yang arahnya dipengaruhi sumber rangsang ya. Jadi nanti yang pertama contohnya ada foto taksis. Foto lagi, kalau ada kata-kata foto pasti berkaitan dengan cahaya. Ini ada gambar euglena ya, gerak euglena yang mendekati sumber cahaya ya, karena euglena itu alga ya, alga atau parasit protista maksudnya. Protista mirip tumbuhan atau alga itu ya, yang di dalam tubuhnya terdapat pigmen klorofil sehingga dia bisa berfotosintesis dan akan senang atau mendekati sumber cahaya ini ya. Jadi di sini lebih banyak ngumpul euglena ya daripada yang gelap. Jadi itu contoh dari gerak fototaksis, gerak euglena mendekati sumber cahaya. Selanjutnya ada gerak taksis lagi, gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis, kemo lagi itu zat kimia. Jadi contohnya pergerakan spermatozoid tumbuhan paku menuju sel kelamin betina ya. Jadi di sini ada antheridium. Antheridium itu mengeluarkan sperma ya. Nah, nanti spermanya bergerak masuk ke dalam archegonium. Nah, gerakan ini merupakan contoh dari kemotaksis karena adanya rangsangan